Jadi langkah keempat mau sehat puasa. Langkah kelima, mau sehat jangan tidur larut malam. Kita bukan makhluk nokturnal, makhluk yang bisa hidup melek di malam hari, tidur di siang hari. Manusia bukan seperti itu. Manusia adalah makhluk yang tidur harusnya di malam hari, bangun di siang hari. Tapi hari ini banyak yang kebalik. Malam hari begadang sampai subuh, siang hari tidur. Nah, itu banyak anak-anak muda seperti itu. Itu nggak lama livernya pasti jebol. Livernya pasti rusak. Makanya kalau mau sehat, bukan hanya kita bicara liver, sehat secara umum, tidurnya jangan di atas jam 11 malam. Paling telat jam 11 sudah harus tidur. Syarat tidur gimana? Lampu harus dimatikan. Ada cerita. Ada sahabat Nabi yang berkunjung ke rumah Nabi pada saat itu, yang membuka pintu adalah anaknya Siti Fatimah. Ya. Sahabat Nabi bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apa yang dilakukan baginda Nabi sebelum tidur?" Apa jawab Fatimah? "Ayahku sebelum tidur selalu menutup bejana-bejana dan mematikan sumbu-sumbu api di rumahku." Ini bukan masalah bicara ngirit. Ya memang benar kalau mematikan lampu tuh ngirit energi, ngirit listrik. Tetapi ternyata di balik itu ada tersirat dan tersurat. Artinya ada penjelasan secara ilmiah bahwa Nabi melakukan itu kalau lampu kita dimatikan di saat tidur, itu ada hormon yang akan diproduksi, namanya hormon melatonin. Syarat hormon itu diproduksi kalau kita tidur lampunya mati. Dan apa fungsi dari hormon melatonin? Hormon itu akan membuat tidur kita nyenyak, deep sleeping. Syarat tidur yang baik harus nyenyak. Bagaimana syarat nyenyak? Hormon melatoninnya harus diproduksi. Syarat hormon melatonin diproduksi, lampunya harus dimatikan. Kalaupun pakai lampu, saya pakai lampu tidur 5 watt. Kalau ada 3 watt, saya beli lampu 3 watt. Karena nggak ada lampu 3 watt. Hah? Oh ada ya? Ya besok berarti saya beli lampu 3 watt. Lampu 5 watt, tapi saya masih pakai lagi kaos kaki. Jadi jadinya hanya 2 watt mungkin. Jadi sudah kecil, masukin lagi kaos kaki jadi remang-remang sekali. Itu pun di pojok. Supaya kalau pas bangun itu gak geragepen gitu loh. Jadi kalau ibu tidur terang benderang, itu pasti besok badannya sakit semua bu. Karena ibu tidurnya gak nyenyak. Kalau gak nyenyak apa yang terjadi? Tidak terjadi yang namanya regenerasi sel. Karena pada saat tidur, di saat tidur malam, antara jam 11 sampai jam 1, itu akan terjadi yang namanya regenerasi sel. Pada saat tidur, tubuh ibu dibersihkan sama liver. Dibersihkan, disapu yang kotor-kotor, disapu. Itu syaratnya tidur malam hari dan pulas. Jadi langkah kelima, jangan tidur larut malam dan tidur pulas. Langkah keenam, mau sehat, olahraga, teratur, terukur, sesuai umur. Jadi belakangnya biar inget, teratur, terukur, sesuai umur. Umur sudah 70 tahun, jangan senam aerobik. 70 tahun senamnya aerobik. Wah ya potol semua. Tulang-tulang. Usia di atas 50 tahun, cukuplah olahraganya itu jalan kaki. Tapi minimal 1 jam.
Bu Bambang mau kemana? Olahraga, jalan, pulangnya bawa nenteng gorengan. Jangan. Sama lontong sayur. Niatnya olahraga, pulangnya bawa gorengan sama lontong sayur. Percuma. Yang dibakar hanya 300 kilokalori, yang masuk 800 kilokalori. Ya Bu. Jadi olahraga yang pas buat ibu itu, pertama lakukan setiap hari 1 jam jalan kaki, jangan lari. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lari, cukup jalan kaki. Jalan cepat boleh enggak? Boleh, tapi jangan juga lari. Jalan kaki 1 jam atau minimal 5.000 langkah. Setelah itu lanjut lagi sampai di rumah, olahraga angkat beban. Angkat beban tubuhnya sendiri. Bukan pakai barbel, nggak perlu. Nggak perlu ke tempat nge-gym. Cukup melakukan teknik squat, itu yang paling baik. Squat tahu? Jongkok, berdiri, itu kalau bisa 5 menit, ya 5 menit. Naikin lagi 10 menit, naikin lagi 15 menit, maksimal 20 menit, nggak apa-apa. Bisa squat, nanti dikombinasi dengan crunch, plank, push up, sit up. Itu nanti. Jangan pernah negatif thinking sama dirinya. Udah tuwek dok, ibu tahu nggak Binaragawati di Amerika itu ada yang umurnya 78 tahun. Binaragawati, nenek-nenek umur 78 tahun. Dan ibu tahu mulai membesarkan badannya si nenek ini umur berapa? Mulai umur 60 tahun. Ya, awalnya dia melakukan olahraga nge-gym itu karena beliau sakit. Setelah badannya terbentuk, ototnya terbentuk, semua penyakitnya hilang. Tadinya kena osteoartritis, radang sendi, saraf kejepit tulang belakang, gula darahnya tinggi. Disuruh dokter naikin massa otot, dia naikin massa otot, keterusan. Sekarang jadi atlet binaragawati tertua di dunia. Sehat. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, Bu. Ada pasien saya umur 63 tahun, tinggi badan 143 cm, berat badan 88. Obesi, datang, dok saya kena saraf kejepit, tolong disembuhin. Gampang, Bu, ibu mau sembuh? Mau dok, mau sembuh total? Mau dok, syaratnya apa? Turunin berat badan. Jadi kalau yang kena saraf kejepit, pinggangnya sering sakit, lututnya sakit, kalau berat badannya berlebih, ya itu penyebabnya. Harus turunin berat badan. Gak bisa dok, saya sudah dikutuk dari kecil gemuk. Bahasanya begitu, keturunan dari kecil gemuk. Susah dok. Cukup lakukan jaga makan. Saya tidak suruh mengurangi makan, tidak. Justru banyakin makan, Bu. Loh kok bisa dok? Iya, tapi yang dibanyakin protein, syaratnya gula dan tepung diharamkan.